Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil istima' fillah wa ala ta'atillah wa ta'arud li nafahatillah wa ala al-iqtida' wal istinad bi sunnatin nabi Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati dan kami muliakan, wabil khusus kepada seluruh daripada keluarga besar kedua mempelai kita, Bapak Sugiono satu keluarga dan juga Bapak Firman Arif satu keluarga, dan tak lupa pula kedua mempelai pengantin kita semua, Masya Allah, yang ada di tengah-tengah kita, Al-Akh Abdul Kafi Naufal dan juga Nidah Miftahur Rahmah. Semoga kita doakan bersama-sama, semoga mereka berdua dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang soleh dan solihah, dan insya Allah Allah berikan kebahagiaan di dalam keluarga mereka, Allah berikan ketenangan, Allah berikan kepada mereka kesuksesan, keberuntungan dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Tak lupa juga yang kami hormati dan kami muliakan para tamu-tamu undangan, wabil khusus nakhussu bidzikir Al-Habib Al-Fadil Al-Habib Fahmi bin Ali Segaf, dan juga Al-Habib Hamzah Al-Attas, Al-Habib Syahir bin Yahya, seluruh daripada para habaib kita yang hadir pada siang hari ini, dan juga tak lupa pula guru kami Kiai Haji Tabrani Asy'ari, pengasuh daripada Ponpes Al-Muttaqi Nibru ya, dan juga Kiai Haji Misbahul Munir, dan semua daripada para romo-romo kiai kita yang hadir pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan semua usia daripada guru-guru kita, para habaib kita, para kiai kita, para ulama kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada mereka zahiran wa batina, amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa yang kami hormati dan kami muliakan seluruh daripada para sesepuh bini sepuh yang hadir pada siang hari ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat al-fakir kepada panjenengan sedaya. Insyaallah hajat kita pada siang hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia mendapat kemudahan, hajat akhirat mendapatkan ampunan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini kula niki digojlok model iki. Mosok sing ceramah tausiah sing durung nikah iki masih jomblo, ada Habib Fahmi, ada Habib-Habib yang lain, tapi ini sendiko dawuh sama Mas Kiono dan tuan rumah. Tamu ini kayak mayit, nggih. Tamu itu seperti mayit. Mayit itu kalau ketika dimandiin digeser kanan, digeser kiri, nurut aja. Nah, masa ada mayit ketika dimandiin berdiri, nggak mau ya, nggak ada yang mau mandiin. Nah, kita juga seperti itu, tamu diminta ya sendiko dawuh. Jadi ini hanya imtithalul amr, menjalankan perintah daripada sahibul hajat. Kita doakan semua daripada keluarga sahibul hajat, Allah Subhanahu wa taala berkahi mereka semua di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya. Insya Allah limpahkan keberkahan, rezeki yang barakah berlimpah bagi kita semua, yang dapat membawa kita semua ziarah Makkah wal Madinah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu, bu, ini lagi ngapain? Makan juga. Kita dengerin nasihat sebentar aja, nggak lama-lama. Ngaji dulu, Pernikahan ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi Muhammad, nikah itu adalah sunnahku. Siapa orang yang nggak suka dengan sunnahku, terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Maka penting bagi kita semua, termasuk yang bicara dan termasuk para jomblo-jomblo yang hadir ini. Oh, kalau saya jomblo terhormat ya, saya bukannya nggak mau nikah cepat-cepat, bukan, karena terlalu mahal dimiliki, jadi masih jomblo.
Ya, tepuk tangan semangat itu pada jomblo ngenes nih. Alhamdulillah ya. Nikah sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita semua ketika memiliki kemampuan, anak-anak kita, putra putri kita sudah ada kemampuan dan keinginan untuk menikah, maka hendaknya segerakan menikahkan mereka sebelum terjadinya fitnah ya. Kalau ketika anak kita sudah kelihatan pengen nikah, buruan dah nikahin. Gak usah perlu nunggu nanti punya rumah dulu, nanti punya kendaraan dulu, gak perlu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendirilah yang menjamin yuhnihimullahu min fadlih. Orang itu kalau nikah, yang tadinya rezekinya sama Allah diberi biasa, tapi ketika nikah digerojok rezekinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dilimpahkan. Lah buktinya kita juga gak pernah dengar itu ada keluarga mati kelaparan ya karena menikah, nggak ada sampai sekarang ya. Yang ada mereka orang mati kalau ada perilaku buruk daripada pasangannya, tetapi kalau karena kelaparan nggak ada. Kenapa? Karena Allah itu sudah menjamin semua rezeki daripada hamba-hambanya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pernikahan ini termasuk juga salah satu hal yang dapat melindungi agama kita. Salah satu hal yang dapat melindungi agama kita, diri kita daripada gangguan nafsu dan setan. Yang tadinya masih mudah keganggu nafsu, keganggu setan, maka dengan menikah kita menjadi aman. Makanya kata Rasulullah SAW, man tazawwaja faqad ahraza syatra dinih. Siapa orang yang menikah maka dia telah menyempurnakan separuh daripada keimanannya. Yang tadinya kita imannya belum sempurna nih, dengan menikah separuh keimanan kita disempurnakan. Falyattaqillah fi syatril baqi, maka tinggal nunggu menyempurnakan aja separuh yang lainnya. Di sini ulama ada yang menjelaskan. Maksudnya gimana sih? Orang itu biasanya nggak selamat dikarenakan dua hal. Banyak orang itu nanti masuk ke neraka karena dua hal. Yang pertama adalah masalah farj, kemaluan. Dan yang kedua adalah al-batan, masalah perut. Orang itu banyak jatuh ke dalam neraka tuh biasanya karena dua hal ini. Tidak menjaga kemaluan dan tidak menjaga makanan yang masuk ke dalam perut. Nah, dengan menikah ini insya Allah orang itu ketika menikah dia telah terjaga kemaluannya daripada perbuatan maksiat. Tinggal nyempurnain separuh yang lain, tinggal jaga perutnya, jangan sampai kemasukan makanan daripada harta yang haram. Makanya kata Rasulullah SAW, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda-pemuda, jombloan, jomblowati, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan. Mampu tuh nggak harus punya mobil banyak, nggak harus punya rumah, nggak harus punya kemampuan untuk membayar mahar, punya kemampuan. Falyatazawwad, kata Nabi Muhammad, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu dapat membuat mata kita ini terjaga. Orang tuh kalau belum nikah matanya masih kemana-mana, cilela. Ya, ngelihat wong itu ayu titik, wah didelok. Ngelihat wong lanang didelok. Kenapa? Belum menikah. Kalau sudah nikah sih ya ada ya oknum, tapi nggak semuanya oknum. Si doyan jajan ya ada, tapi oknum. Kalau kita sudah ada kemampuan nikah, itu lebih menjaga pandangan dan juga menjaga kemaluan. Ya, man lam yastati, tapi kalau misalnya belum mampu untuk nikah, fa alaihi bisom, kata Nabi Muhammad, maka hendaknya dia berpuasa. Fa inna lahu wija, puasa itu menjadi pencegah bagi kita, benteng daripada melakukan maksiat. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian di dalam pernikahan kita ini, kenapa sih menikah? Nikah itu bukan hanya untuk menjadi tempat memuaskan nafsu saja. Kalau itu binatang juga sama seperti kita. Kita sama seperti binatang. Nikah itu bukan sekedar itu. Tetapi nikah itu memiliki tujuan yang agung. Nikah itu memiliki tujuan yang besar. Di antaranya adalah kita ingin memiliki keturunan-keturunan yang soleh dan solihah. Ya, karena kata Rasulullah apa? Tazawwaju taqturu fa inni mubahin bikumul umama yauman qiyamah. Kata Rasulullah, menikahlah, perbanyaklah keturunan kalian, karena sesungguhnya aku Rasulullah akan membanggakan umatku yang memiliki banyak
keturunan yang soleh dan solihah tentunya. Dan nikah ini termasuk daripada tanda kebesaran daripada kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi ayat yang sudah dibacakan, kita semua mendengar, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Termasuk daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah ciptakan di antara kalian wahai para manusia sepasang-sepasang, pasangan-pasangan. Yang laki diciptakan juga perempuan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa itu semua? Litaskunu ilaiha, supaya yang laki-laki menjadi tenang dengan adanya perempuan. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah jadikan di antara laki dan perempuan tadi penuh dengan kecintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Ini tujuan daripada nikah. Jadi laki-laki nikah dengan perempuan itu untuk dapat ketenangan. Karena biasanya orang itu kalau belum nikah nggak tenang hidupnya. Napa nggih nih? Napa nggih? Kalau belum nikah itu nggak tenang hidupnya, kelihatan sudah. Tapi kalau sudah nikah, biasanya itu tenang. Kalau ada yang nggak tenang, wah berarti bojone cerewet ya. Calon wali, saluran Nabi Muhammad. Nikah itu untuk cari ketenangan. Saya kasih cerita singkat aja. Ini karena tadi sebelum masuk ke sini sudah diingetin, jangan lama-lama beb, siap. Sentiko dawong tamu kita kok. Nabi Adam itu ketika ada di surga, ketika Nabi Adam ini ada di dalam surga, itu Nabi Adam itu walaupun surga itu komplit bu, surga itu komplit pak. Di dalam surga ada emas, ada berlian, pasirnya aja emas kok, temboknya berlian, permata, intan, komplit semua ada. Belum lagi di dalam surga itu bidadarinya cantik-cantik, banyak sekali bidadari. Surga nikmat komplit. Mau apa di dalam surga itu langsung ada. Kalau di dunia kan capek, mau nasi harus kerja dulu, nanam dulu, ini dulu. Kalau di surga enggak, mau kambing bakar tinggal besit di hati langsung datang. Terus kambing bakar. Kalau di sini kan pakai nyembelih, masak, capek. Tapi sekalipun surga hebatnya seperti itu, surga luar biasanya seperti itu Nabi Adam di dalam surga nggak merasa tenang. Nabi Adam di surga masih merasa ada yang kurang di dalam diri beliau. Makanya ketika di tengah-tengah, riwayatnya ini banyak di dalam tafsir para ulama mufassirin, di antara riwayatnya itu menerangkan di antara keadaan tertidur ataupun sadar, jadi setengah ngantuk gitu, itu Nabi Adam ketika itu diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala tulang rusuk yang ada di bagian kirinya. Dari situlah diciptakan seorang wanita ibu kita pertama, yaitu Siti Hawa. Makanya dinamakan Hawa. Kenapa? Li'annahu, karena Siti Hawa ini diambil daripada sesuatu al-hayy, sesuatu yang hidup. Tulang rusuk diambil daripada sesuatu yang hidup. Kalau laki-laki ini diciptakan dari tanah, manusia semua dari tanah. Tapi yang perempuan itu lebih istimewa lagi. Kenapa? Karena kalau laki-laki itu diciptakannya di luar surga. Tetapi kalau perempuan mereka itu istimewa. Karena istimewanya apa? Mereka diciptakan sama Allah di dalam surga. Gak cukup di situ keistimewaan perempuan. Diambil dari tulang rusuk Nabi Adam, diciptakan itu Siti Hawa. Ketika bangun dari tidur, Nabi Adam melihat menoleh di samping kanannya terdapat Siti Hawa. Wah, cantik sekali. Namanya manusia, punya nafsu, punya syahwat. Ketika Nabi Adam ingin menyentuhnya, ditegur sama Allah, "Mah ya Adam, jangan wahai Adam, hatta tuaddi mahraha, sampai engkau bayar maharnya daripada Siti Hawa." Nah, kalau dulu Nabi Adam nikah sama Siti Hawa, maharnya nggak perlu uang. Wong surga itu tinggal pasir emas, makanya ngapain uang? Temboknya berlian, intan, semua nggak butuh uang. Maka Nabi Adam tanya, maharnya apa ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maharnya adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan manusia pertama yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam alaihi salam, tidak menjadi sah hubungannya dengan Siti Hawa kecuali dengan perantara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kita melihat lagi istimewanya perempuan ya. Buat Naufal perlu diperhatikan juga, perempuan itu istimewa karena istimewanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu sering mengingatkan kepada kaum laki-laki tentang perempuan. Ini bapak-bapak, perhatikan pesan Nabi Muhammad kepada perempuan. Ingat-ingat pesan Nabi. Nabi berkata apa? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli.
Kata Nabi Muhammad, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Dan ketahuilah, aku Rasulullah adalah manusia yang paling baik terhadap istriku. Nabi Muhammad tuh kalau sama istrinya luar biasa. Gak kayak orang-orang sekarang laki-laki. Masya Allah, perempuan seolah-olah jadi budak kita semua. Nah ini bahaya. Sebelum kita nikah, kita harus mempelajari hak-hak kita terhadap istri. Yang istri juga mempelajari hak-haknya suaminya apa. Supaya apa? Terjalin hubungan yang indah, hubungan yang penuh dengan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Pesan Nabi Muhammad harus berbuat baik sama istri. Tuh lihat rumah tangga Rasulullah SAW. Rasul itu kalau masuk rumah, ngelihat istrinya lagi motong-motong daging, itu nggak dibiarin kayak kita. Itu sama Rasul SAW langsung diambil pisaunya, dilanjutin sama Rasul sambil tersenyum. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kalau melihat istrinya lagi menjahit ketika pulang dari dakwah, ketika pulang sampai rumah melihat istrinya jahit, itu diambil alat jahitnya, dilanjutkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Cintanya Nabi sama istrinya itu luar biasa, kasih sayang. Lah kita bisa bayangin, ini perempuan-perempuan ini kasihan Pak. Kita ini kalau punya anak perempuan, bisa kita bayangin beratnya seperti apa. Dari kecil, ini anak-anak perempuan ini diperhatiin sama orang tuanya, dididik sama orang tuanya, dibesarin sama orang tuanya, dikasih pakaian, dimasain, dicuciin bajunya kadang sampai. Tetapi ketika menikah dengan kita dengan ijab kabul, sekarang dia masain kita, sekarang dia bantuin kita, sekarang dia nyuciin kita. Yang dulunya mereka semua disayangin sama orang tuanya, pakaiannya dicuciin, makanan dimasain, tetapi sekarang dia harus melayani kita sebagai suami. Makanya kita jadi suami jangan egois. Jadi suami yang cinta sama istri-istri kita semua perhatiin. Pesan Rasulullah SAW di akhir hidupnya apa? Istausu bin nisa'i khaira. Aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Kenapa kita harus berbuat baik kepada kaum wanita? Karena an-nisa syaqaiqur rijal. Para wanita ini mereka adalah bagian daripada kita laki-laki. Mereka pecahan daripada tulang rusuk kita yang hilang satu ini. Mereka itu perempuan. Makanya tugas kita sebagai laki-laki, jangan menganggap wanita ini orang lain, tapi anggaplah mereka bagian dari diri kita. Mereka diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang ada di bagian kiri, yang tugasnya menutupin hati. Untuk apa? Untuk kita jaga hati mereka, jangan sampai kita buat mereka tersedih, buat mereka susah, buat mereka menangis. Bahagiakan mereka. Lebih-lebih dari itu lagi, para wanita-wanita itu bagian dari kita. Ketika kita menyakitin kaum perempuan, maka pada hakikatnya kita menyakitin diri kita sendiri. Karena mereka bagian dari kita. Jangan kita kira kita nyakitin wanita itu berarti nyakitin orang lain. Tidak. Tapi ketika kita nyakitin perempuan, pada hakikatnya kita menyakitin diri kita sendiri. Oleh karena itu hati-hati terhadap perempuan. Berbuat baiklah terhadap perempuan dan wanita kita. Nah, terakhir juga, jadilah yang perempuan-perempuan juga khairun nisa, sebaik-baik wanita. Apa sih sebaik-baik wanita? Kata Rasulullah SAW, khairun nisa. Siapa sih perempuan yang paling baik? Kata Nabi Muhammad, perempuan yang paling baik adalah allati tasurruhu idzan nadhar. Wanita, istri-istri yang ketika suami melihatnya, sang suami merasa tenang, bahagia. Senang kalau dilihat. Maksudnya di sini bukan maksudnya harus berdandan terus cantik, dandan itu bagus, tapi buat suami. Lah sekarang ini problemnya perempuan-perempuan dandannya kalau keluar, kalau di dalam rumah bau bawang semuanya, ya bau masakan, bau ini, bau itu. Kalau di rumah buat suami, buat gimana caranya suami itu betah ngelihat kita, suami itu betah di dekat kita. Jangan nyalahin suaminya keluar terus, kan di rumah nggak pernah betah, baru datang sudah dimarahin, baru datang sudah diomelin. Enggak, suami itu butuh ketenangan. Kita buat gimana mereka senang, kita buat mereka tenang. Insya Allah kehidupan kita romantis, kehidupan kita tenang, kehidupan kita damai. Kayak tahu-tahu bebe. Lah ini ilmu di dalam kitab ya. Saya hanya nyampein yang ada di dalam kitab. Wakiyahnya jenengan insya Allah lebih pengalaman dari saya. Ya. Kemudian itu yang pertama. Perempuan kalau dilihat nyenangin suaminya. Yang kedua, wa tuti'uhu idza amar. Kalau mendapat perintah dari, jangan sampai wanita ini menentang, melanggar daripada suami. Nggak jaga diri, nggak jaga harta, nggak jaga diri sendiri, nggak jaga hartanya.
nggak jaga diri suami, nggak jaga hartanya suami, nggak boleh. Kita jadi perempuan, kalau mau jadi perempuan yang terbaik, yaitu tadi 3. Kalau dilihat sama suami nyenengin, seneng suami ngelihat. Kalau diperintah sama suami, mendapat perintah dari suami, nurut, taat. Dan yang ketiga, bisa jaga diri, bisa jaga harta. Jangan sampai melakukan sesuatu yang yakrah, sang suami nggak suka. Ya. Nah, jadi kalau satu dengan yang lain tidak menuntut, tetapi satu dengan yang lain saling memperbaiki, satu dengan yang lain bukan saling menyinggung ataupun menyindir, tapi satu dengan yang lain saling mengoreksi kesalahan ataupun apa yang dilakukan oleh diri mereka masing-masing, insya Allah akan terjalin hubungan yang indah. Insya Allah akan terjalin hubungan yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, nikmat. Karena keluarga itu nomor 1 di atas segalanya. Kita mau punya banyak teman kayak apa, tapi kalau keluarga berantakan pusing. Keluarga itu nomor 1. Jangan sampai kita tinggalin keluarga kita, tapi kita perhatiin orang lain. Jangan. Keluarga kita perhatiin dulu, baru orang lain kita perhatikan. Insya Allah yang sedikit ini membawa manfaat bagi kita semuanya, dan dijadikan keluarga-keluarga kita semua keluarga yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Nikmat dunia, nikmat akhirat. Anak turun kita sampai akhir hayat mereka nanti semuanya dalam keadaan memeluk Islam, iman semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga oleh Allah keluarga-keluarga kita dari segala macam bentuk fitnah, godaan, gangguan daripada syaitan, hingga kita semua nanti sebagaimana kumpul di dunia, kita nanti di akhirat kumpul bersama insyaallah di dalam surga Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus, amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kepada jenengan semua apabila ada salah kata ataupun salah ucap dari kami. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.